Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Gina Lavenia, Hadiro. Aisyah, Hadiro. Khadijah. Hadiro. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Oke, sekarang silakan dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian meja untuk barang-barang yang tidak perlu disimpan kembali ke tasnya. Sampah-sampahnya juga masih ada? Ada, Bu. Oke, sudah rapi semua ya. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang apa, Nana? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita tentunya membutuhkan nutrisi ataupun energi untuk melakukan proses tersebut. Nah, bagaimana makanan di dalam tubuh kita dapat dijadikan menjadi sumber energi? Ada yang tahu, Nana? Tidak. Nah, pada saat kita bernapas, kita menghirup oksigen. Oksigen inilah yang akan memecah zat-zat pada makanan menjadi glukosa. Glukosa diserap oleh usus halus dan akan dibawa oleh darah menuju ke sel-sel seluruh tubuh. Nah, pada tubuh kita terjadi banyak sekali reaksi-reaksi kimia. Maka pada pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Metabolisme merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, mulai dari pemecahan zat-zat makanan, kemudian pembentukan, sampai pada proses pemecahan ataupun pembongkaran zat tersebut menjadi zat yang lebih sederhana. Pada proses metabolisme terdapat suatu senyawa yang sangat dibutuhkan, ya, disebut dengan enzim. Enzim ini merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh kita, atau yang biasa disebut dengan biokatalisator. Nah, enzim itu sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, enzim merupakan protein, kemudian enzim bersifat sebagai biokatalisator yang mempercepat rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Kemudian yang ketiga, enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Kemudian enzim dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tubuh. Kemudian enzim tidak tahan pada suhu yang tinggi. Enzim tersebut akan mengalami kerusakan pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Dan enzim sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, pH, kemudian aktivator, inhibitor, dan juga konsentrasi substrat. Nah, kemudian sejauh ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, berarti sudah paham semua ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, pada metabolisme terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada anabolisme dan yang kedua ada katabolisme, di mana anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, sedangkan katabolisme merupakan pemecahan ataupun perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah, adapun contoh untuk anabolisme yaitu yang pertama ada fotosintesis, kemudian yang kedua kemosintesis. Sedangkan pada metabolisme contohnya yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Nah, adapun proses fotosintesis merupakan proses penyusunan glukosa yang membutuhkan sinar cahaya matahari dan juga bantuan klorofil pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu memiliki
suatu media mengenai proses fotosintesis. Nah, adapun proses fotosintesis dimulai dengan beberapa unsur, yakni ada H2O yaitu air, kemudian karbon dioksida, kemudian klorofil, dan juga cahaya matahari yang menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Adapun rumusnya yaitu 6 CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah 6 H2O dengan bantuan klorofil dan juga cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan juga 6O2 yaitu oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari. Nah, bagaimana sejauh ini? Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, berarti jelas semua ya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau coba satu orang anak Ibu untuk maju mengulangi mengenai proses fotosintesis ini. Ayo, siapa yang berani? Nanti akan Ibu kasih nilai plus. Siapa? Ya, ayo Gina maju. Nah, ayo. Sekarang teman-temannya harus memperhatikan ya. Ayo Gina. Adapun proses fotosintesis memiliki beberapa unsur yaitu H2O, CO2, klorofil, cahaya matahari, glukosa, dan O2 atau oksigen. Rumusnya 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah klorofil, dibantu klorofil dan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Ya, pintar sekali. Nanti Gina akan dapat nilai plus ya dari Ibu. Nah, kemudian pada proses fotosintesis ini kan menghasilkan oksigen dan juga glukosa, di mana oksigen inilah yang biasa kita hirup pada kehidupan kita sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan pada proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sedangkan glukosa akan digunakan kembali sebagai energi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, gitu ya anak-anak semuanya, semoga paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Karena waktu kita sudah habis, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani? Kami, Bu. Ya, ayo Aisyah. Kesimpulan 1. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 2. Seluruh reaksi kimia dipengaruhi oleh enzim yang merupakan protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. 3. Enzim memiliki beberapa sifat yaitu sebagai biokatalisator, bekerja bolak-balik, bekerja secara spesifik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi, substrat. Ya, lanjut. 4. Metabolisme dibedakan menjadi 2. 1. Anabolisme yaitu pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. 2. Katabolisme yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. 5. Fotosintesis merupakan proses pembentukan glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ya, terima kasih untuk anak Ibu. Aisyah akan mendapatkan nilai plus juga dari Ibu. Nah, jadi teman-teman yang lain harus lebih semangat dalam belajar ya dan menuntut ilmunya. Nah, untuk itu, karena kita sudah mempelajari mengenai metabolisme, kemudian juga mempelajari tentang bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan, ada baiknya kita harus menjaga kelestarian dari lingkungan kita, tentunya dengan cara menjaga lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan. Karena efeknya adalah untuk kita sendiri, di mana kita akan menghirup oksigen dari tumbuhan tersebut. Maka dari itu kita harus menjaganya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya minggu depan,
karena kita hari ini baru membahas satu contoh, yakni fotosintesis, maka untuk minggu depan silakan anak-anak ibu semua buat resume mengenai contoh yang kedua, yaitu kemosintesis, dan juga dilanjutkan dengan contoh dari katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, ibu akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.